بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, ibu, serta saudara sekalian, jamaah Masjid As-Sakinah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa bertemu di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini mendapatkan ridho, barokah, dan ilmu yang bermanfaat, serta semua amal soleh kita diterima dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar pada waktu bulan Ramadan. Khutbah Rasulullah ini ditulis, diabadikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnud. Bunyi khutbahnya, qad ja'akum syahrun mubarakun, syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Para jamaah, banyak orang tidak sadar bahwa ketika bulan Ramadan itu datang, mulai dari tanggal 1, itu ada perubahan besar. Namun banyak orang yang mengaku Islam tidak sadar. Yang pertama, kata Rasulullah, sejak 1 Ramadan sampai nanti akhir Ramadan itu, jadi setahun cuma ada beberapa hari, 29 atau 30, yaitu hari-hari yang diberkahi. Detik per detik, menit per menit, jam per jam, itu semua diberkahi oleh Allah. 24 jam kali 30 hari atau 29 hari. Apa maknanya diberkahi itu? Kita di dalam Islam itu tidak mengenal, Bapak Ibu, hari jelek. Ojo rabi pas Rebo Wage atau Selasa Kliwon itu pas geblake mbahmu. Tidak ada itu. Itu nggak dikenal di dalam Islam. Semua hari baik. Tapi ada yang hari yang terbaik, yaitu Sayyidul Ayyam. Hari apa, ibu-ibu? Dinten apa, Bu? Jumat. Malam Jumat, dinten Jumat. Makanya malam Jumat, hari Jumat itu banyak orang sedekah, bagi-bagi makanan, kemudian baca Quran, ya, terutama surat Yasin, ya. Orang Indonesia kan hafal surat Yasin lebih dulu daripada Fatihah, betul nggak? Ya nggak masalah, mau surat Yasin, Baqarah. Malam Jumat itu malam yang terbaik, banyak orang beramal saleh. Begitu pula surat Kahfi dibaca, sedekah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ngerti itu malam Jumat atau hari Jumat beda dengan hari-hari yang lain. Cuma kalau mengkhususkan amalan tertentu itu perlu dalil. Mau baca surat apa saja boleh. Terus ada bulan yang diberkahi oleh Allah, yaitu dalam setahun cuma 1, yaitu bulan Ramadan. Ya, kita yang ada di dalamnya. Jadi apa para jamaah? Yang namanya diberkahi itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya.
Kalau belum jelas saya kasih contoh begini. Kalau panjenengan punya rumah, kalau rumah itu diberkahi oleh Allah, gampang. Cirinya gampang. Pertama, penghuninya ayam, tentrem, nyaman, kerasan, gak gelem pindah. Masih di tuku, ya dibeli 1 M, 10 M, ndak mau pindah. Walaupun ini gubuk reok, pokok itu omaku. Kenapa? Bikin hati tentrem. Penghuninya ayem. Dengan apa? Dengan dibacain Al-Quran. Rumahnya terang, hatinya terang, padang. Sehingga jarang ada tukaran. Suami sama istri, orang tua dengan anak. Ada sih tengkar, tapi jarang. Nggak ada kok sampai piring melayang, piring terbang. Atau cowek pecah. Kenapa tentram? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin. Dialah Allah yang bikin tentram, sakinah. Ini masjid ini jenenge sakinah. Jadi sampean kalau masuk dari luar masjid kemudian masuk masjid ayem, berarti cocok jenenge masjid sakinah. Masjid nggone wong ayem, tentrem. Makanya rumah itu disebut sakan, tempat memperoleh ketentraman. Jadi rumah yang diberkahi oleh Allah itu penghuninya tentram. Kemudian di situ dipakai amal soleh, dipakai mengaji, sholat sunnah, pengajian, mungkin juga arisan ibu-ibu PKK. Ya senok balik RW ini ditandani wis nang omahku ayo aja repot-repot. Engko tak tanggung sak konsumsi ini, tak kei rawon apa soto sak karepmu. Nah, jadi amal soleh. Terus rumah itu dipakai istilahnya disobo, dulur, silaturahim di situ. Itu ziyadatul khair. Jadi rumah tidak hanya dipakai tidur tok kaya kuburan. Menambah kebaikan-kebaikan. Nah, ini contoh gampangannya. Ramadan bulan yang diberkahi para jamaah. Di dalamnya semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa sebulan penuh hanya ada di bulan Ramadan. Senin Kemis datang Ramadan prei. Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 yang biasanya poso prei, libur dulu karena Ramadan. Puasa Daud sehari puasa sehari ndak, datang Ramadan libur, ndak boleh dikerjakan. Nah, dan pahalanya Ramadan itu jauh melebihi puasa-puasa yang lainnya. Pokoknya ibadah wajib itu para jamaah tidak ada yang bisa menandingi kehebatan pahalanya. Karena wajib. Karena yang pokok. Nah, makanya ketika Ramadan mari kita yang optimal menjalankan puasa. Kalau memang oleh Allah tidak boleh puasa, ya jangan nekat puasa. Ada orang diharamkan Pak puasa di bulan Ramadan tidak boleh. Kalau nekat malah dosa. Siapa ibu-ibu? Ya panjenengan itu. Kalau pas haid ndak boleh sampe nekat aku tak poso, aku nek nyawur di luar Ramadan ku abot tak poso saiki wae. Ya ndak boleh, haram, dosa malah. Mau dilarang puasa. Kalau haid, nifas, nah itu dilarang keras berpuasa. Kalau menyusui pilihan. Ibu-ibu yang menyusui atau hamil yang khawatir janinnya ini kurang nutrisi wis ndak poso, ndak apa-apa. Tapi harus bayar fidyah. Di madzhab yang lainnya ada yang bayar fidyah sekaligus ganti puasa di luar Ramadan. Pertanyaannya, kalau ibu-ibu ini menyusui kemudian ada dispensasi tidak puasa, lalu boleh ganti puasa di luar Ramadan atau bayar fidyah saja? Pertanyaannya nanti kalau menyusui kemudian hamil lagi. Jadi nyusoni bayi 3 wulan keteronjolan.
Iki kapan nyaure? Ketemu 12 bulan lagi. Habis gitu nifas melahirkan. Urut begitu saja. Makanya yang paling simpel ya bayar fidyah. Itu para jamaah. Jadi Islam itu mudah. Terus ada yang sakit. Ada yang sakit itu kalau sakit parah jangan nekat puasa. Malah tidak benar para jamaah. Itu Ustaz ada hadis katanya sumu tasihu. Puasalah supaya sehat. Ternyata hadis ini diteliti oleh para ulama. Hadis ini hadis dhaif para jamaah, lemah. Tidak bisa dipakai dalil. Bahkan ada yang menyatakan maudhu. Maudhu itu palsu. Bukan katanya Nabi. Bisa jadi katanya orang lain. Yang jelas Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Tidak pernah bersabda, puasalah supaya sehat. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 184. Ya. Fapangkana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit pas Ramadan atau bepergian jauh ke Jakarta misalnya, walaupun naik pesawat kan enteng, 1,5 jam sudah nyampe, boleh kok kamu tidak puasa, tapi kamu harus ganti puasa di luar Ramadan, nanti qadha namanya. Nah begitu. Nah Allah itu seneng kalau rukhsah atau keringanannya itu diambil. Loh Ustaz, nah Jakarta kan walaupun jaraknya jauh kan entengnya. Naik taksi, Grab atau apa, naik apa itu ber-AC. Pesawatnya ber-AC. Nanti di sana dijemput ber-AC, masuk hotel atau rumahnya saudara ber-AC. Apa soroe? Masa ngene oleh gak poso? Boleh. Dan Allah seneng kalau kita ambil itu rukhsahnya, keringanannya. Begitu para jamaah. Jadi Islam itu mudah. Ya mudah. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Oleh karenanya mari kita jaga supaya tubuh kita ini sehat. Ya, fisik kita sehat. Tarawih butuh sehat prima. Puasa juga begitu. Maka supaya sehat para jamaah, yang pertama kita jaga pola makan. Kalau kita ini berbuka, jangan kemudian segala disikat. Rawon disikat, soto, es, jus, kolak. Begitu tarawih, kemelakaran. Warak hendak kuat, ngantuk. Ini, jaga pola makan. Pola istirahat. Ya. Kemudian, pola pikir. Yang terpenting, yang keempat, ojo kakean pola. Yaitu yang bikin sakit itu segala dipikiri. Ya, yang berat-berat DKN dhisik. Jangan dipikir, ya, minta kepada Allah, doa. Gimana solusinya? Semua orang punya masalah. Nah, makanya orang sakit fisik itu kebanyakan menurut penelitian itu karena kepikiran. Nah, inilah para jamaah. Jadi yang kedua kata Rasulullah, diwajibkan puasa. Kemudian pintu surga dibuka kata Rasulullah. Di bulan Ramadan bagi orang beriman itu beramal soleh itu gampang, enteng. Kenapa? Kondusif. Tarawih akeh konconi, sing gak tahu jamaah nang masjid, jamaah. Ngono iku ya aja disemoni. Ngaren kok nang masjid. Jangan begitu. Dimotivasi, dipupuk, dirangkul supaya nanti selepas Ramadan juga ikut jamaah di masjid. Makanya Allah lembutkan hati-hati orang beriman para jamaah ketika Ramadan ini sehingga mudah berbuat baik itu. Disentuh sedikit jamaah ke masjid. Baca Quran, sedekah, silaturahim, belum nanti menyambut Lailatul Qadar. Pintu surga dibuka. Makanya dilipat gandakan pahalanya. Jadi panjenengan ini baca Quran di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan itu beda pahalanya para jamaah. Oleh karenanya saya mengimbau kita banyak tadarus. Karena di bulan Ramadan ini disebut Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, banyak membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca nilainya berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 10 kali
lipat, ya kan? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim, Allahumma arhamna bil Quran. Soalnya kesusu, kebelet. Boleh nggak baca gitu tok? Boleh, nggak ada larangan. Cuma yo cek nemen nih. Kalau mau baca Quran kebelet disik, ya, ke belakang dulu baru wudhu, kemudian menghadap kiblat baca Quran. Alif Lam Mim, 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, sudah dapat 30 hasanat. Itu kalau di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Oleh karenanya mari kita menjadi pembaca Quran, penghafal Al-Quran lebih-lebih. Ibu bapak hadirin sekalian, para penghafal Quran itu keluarganya Allah di muka bumi. Maka saya mengimbau lewat, mumpung saya ngisi di Masjid Sakinah ini kan setahun sekali ya, Jumatan juga begitu setahun sekali, supaya panjenengan nanti tidak hanya sekedar masuk surga, tapi oleh Allah diberi mahkota seperti raja. Dan nanti kaget kita itu, kok saya diberi mahkota seperti raja, wong amal saya biasa saja, wong saya ini bukan kiai, bukan habib, bukan syekh, bukan nabi, apalagi kok diberi mahkota seperti raja. Maka Allah pun mengatakan, kamu dulu waktu di dunia punya anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Maka itu adalah ahlullah fil ard, keluarga Allah yang masih ada di muka bumi, dikangeni sama Allah untuk bertemu dengan Allah. Jadi penghafal Al-Quran itu Bapak Ibu, keluarga Allah di muka bumi, ya, yang masih ada di muka bumi, dirindu oleh Allah karena menghafalkan, hafal, ya, kalamullah, firman perkataannya Allah, dia hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, supaya kita bisa seperti itu, saya tidak hanya sekedar ngomong, tapi memberi fasilitas kepada panjenengan. Kalau punya anak, punya cucu, yang ya mbok ya, jangan semua di kader golek duit, jadi dokter, jadi insinyur, jadi Pak Lurah atau presiden. Jangan semua gitu. Salah satu, jadi penghafal Al-Quran nak kamu. Nah, bisa didaftarkan di pondok saya, namanya Darul Hufaz. Bisa dicari di YouTube, Darul Hufaz TV atau Darul Hufaz Surabaya. Kalau di Surabaya di Jambangan, Pondok Putri. Kalau yang putra di Purwodadi, sebelahnya Kebun Raya Pas, utaranya Desa Kertosari itu. Nah, di sana yang putra, suasananya pegunungan asri, tanahnya 1 hektar dan insya Allah kerasan kalau putra di sana itu, karena di samping menghafal Quran juga bercocok tanam, yaitu nandur ini apokat, ya di sana. Jadi usia SD, SMP, SMA, monggo kalau mau didaftarkan. Sekaligus juga sekarang ini membangun masjid nomor 6 di Indonesia. Masjidnya bentuknya Ka'bah, Bapak Ibu. Hanya ada di Indonesia ini ada 5, yang 6 ini sedang dibangun mulai Februari kemarin. Monggo kalau mau urun semen atau keramik sakdus juga monggo, supaya jadi jariah panjenengan. Setiap bacaan itu karena dipakai untuk mengaji, baca, belajar Islam. Setiap bacaan yang dibaca oleh para santri, para ustadznya akan mengalir pahala bagi yang ikut beramal jariah. Jadi pintu surga dibuka di bulan Ramadan ini. Orang gampang berinfak, bersedekah, ya, termasuk juga tarawih dan puasa. Pintu neraka ditutup. Maknanya bagi orang beriman itu mau bermaksiat itu mikir 1000 kali para jamaah. Kenapa gono boloi? Kabeh poso kok aku mokel dewe. Kalau panjenengan tidak ada udzur syar'i, kemudian mokel itu walaupun diganti puasa seumur hidup, sebenarnya tidak mencukupi. Kenapa? Pelanggaran berat, ya, dosa besar. Tapi tetap harus diqadha, ya. Kalau memang sakit nggak apa-apa.
Tapi kalau apa-apa mokel, apalagi niat gak poso. Ya sehat ndak poso. Nah, makanya ketika Ramadan pintu neraka ditutup, lebih-lebih bagi orang berpuasa. Asyamu junnatun, puasa itu perisai kata Rasulullah. Dari perbuatan maksiat, dari api neraka. Kemudian setan-setan dibelenggu, setan dirantai. Ini yang sering orang salah paham. Dipikir semua setan. Ternyata tidak. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari mensyarah hadis Bukhari wasufidati syayatin, setan-setan dirantai di penjara itu setan yang senior, setan yang ganas. Ya kayak menungso ngono sing pangkate dhuwur ya bangsane irjen gitu loh. Irjen jenderal ya sing bintang 4, bintang 3 lah, itu bukan hanya diadili, sudah diborgol, dipenjara sama Allah. Kita kan nggak tahu yang gaib Bapak Ibu. Ini Rasulullah yang mengatakan setan dibelenggu. Kemudian ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Kenapa Syekh Ibnu Hajar menafsirkan seperti itu? Beliau melihat kemaksiatan yang ada di tengah masyarakat. Meskipun bulan Ramadan masih ada orang bermaksiat. Itu buktinya setan yang gerojok-gerojok, sing pangkate rendah, sing barada, itu yang goda itu. Nah, orang itu kan bermaksiat, pelanggaran ada dua Bapak Ibu. Karena nafsunya, yang kedua godaan setan. Nah, setan yang junior ini yang goda. Makanya sampean saksikan, hati-hati kalau punya sepeda motor dikunci ganda, apalagi deket-deket Lebaran, Idul Fitri, banyak sepeda hilang. Di situ setan sih nyolong. Ya gitu saja. Ya walaupun setan itu dirantai tidak semua. Kemudian fihi lailatun khairu min alfi syahr. Terakhir kata Rasulullah, di dalam bulan Ramadan ada 9 jam. Yang nilainya 9 jam ini di malam hari lebih baik dari 84 tahun lebih. Apa itu Lailatul Qadar? Jadi malam itu kan Isya jam 7 sampai jam 4 subuh. 9 jam ini saja. Umpama ini Lailatul Qadar. Bukan yang kemarin atau bukan besok. Ya sekarang ini toh. Mulai Isya tadi sampai subuh. Itu nilai waktunya ya per detik per menitnya dilipat gandakan lagi oleh Allah. Jadi sudah ada di bulan Ramadan dilipat gandakan, malamnya dikalikan 1000 bulan lebih. Artinya kalau umpama ini Lailatul Qadar kemudian kita terawih, ya terawih kita ini beda dengan kemarin Bapak Ibu. Terawih kita yang sekarang pas Lailatul Qadar ini misalnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Seolah-olah kita itu terawih 1000 bulan, 84 tahun gak mandek-mandek terus. Begitu pula baca Al-Quran, nilainya terus menerus seperti orang baca Quran 84 tahun. Lah, pertanyaannya umur saya panjenengan ini nututi tah 84 tahun. Kalau menurut sensus 60 sampai 70. Begitu pula kata Rasulullah umur umatku 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau panjenengan sekarang itu ada yang umurnya 59 lebih 11 bulan, berarti kurang sahulan. Maksudnya 60 tahun. Belum tentu game over kan gitu. Nah kalau sudah 70 lebih, waduh Pak, wis butuh siap-siap terus itu. Karena wis kelebihan. Jadi para jamaah, inilah rahmatnya Allah kepada kita umat akhir zaman, umurnya pendek, tapi amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Yang terakhir, kata Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang oleh Allah tidak dikehendaki, ya maksudnya diharamkan untuk dapat kemuliaan Ramadan dari awal tadi disebutkan sampai Lailatul Qadar, dia oleh Allah dalam tanda kutip dicing, kon nggak oleh kon. Kenapa kok sampai ada orang dicing nggak dapat kemuliaan Ramadan? Rasulullah pun kan dalam hadis yang terkenal itu mengaminkan doanya malaikat Jibril. Amin. Begitu selesai Jumatan ditanya, tadi malaikat Jibril datang. Saya mengaminkan doanya. Apa doanya ya Rasulullah? Celakalah orang apabila datang bulan Ramadan, dia tidak beribadah, selesai Ramadan, dosanya tetap
tidak diampuni oleh Allah, itu orang yang celaka. Maka saya aminkan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad dikabul oleh Allah enggak? Ya pasti dikabul. Oleh karenanya, maka mari kita yang bersungguh-sungguh. Jadikan Ramadan ini yang terbaik. Semangat sampai akhir. Lebih-lebih 10 hari terakhir ibu-ibu, saya pesen ojo ribut nastar, ya, pastel, apalagi kue-kue roti, kelambine anak, sepatunya anak, itu sekarang saja wis, mumpung dorong 10 hari terakhir, sekarang saja diurusi. Nanti sibuk ibadah. Nah, begitu para jamaah iman-iman ya. Mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Ya, mari kita yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.